Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik 4E, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sejak zaman penjajahan, tokoh-tokoh pejuang terus bermunculan. Mereka membawa pesan berupa semangat perjuangan. Nah, secara umum, perjuangan yang dilakukan para pejuang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan ini berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Beberapa tokoh pahlawan perjuangan kemerdekaan yaitu Sultan Baabullah dari Ternate, Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Yang kedua, pahlawan Pergerakan Nasional Indonesia. Para pahlawan ini berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional muncul setelah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia antara lain yaitu Raden Ajeng Kartini, Dr. Setiabudi, dan Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga, pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Pahlawan kemerdekaan nasional diantaranya yaitu Dr. Saharjo SH dan Dr. Muwardi. Yang keempat yaitu pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pahlawan ini berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan para pejuang, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang terakhir, ada pahlawan revolusi Indonesia. Pahlawan ini gugur akibat pemberontakan yang dilakukan PKI. Mereka adalah para jenderal yang telah berjuang untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beberapa tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan revolusi adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu P. Tandean. Nah, di rumah kalian pasti terdapat benda-benda berikut ini. Untuk lebih memahami tentang macam-macam cermin, nah, cermin ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung, dan yang ketiga cermin cekung. Cermin datar menghasilkan bayangan yang berukuran sama dengan aslinya. Sedangkan cermin cembung mempunyai sifat memperkecil bayangan benda. Nah, untuk cermin cekung banyak sekali dijumpai pada lampu senter atau lampu sorot mobil sebagai reflektor. Cermin cekung ini menghasilkan 2 jenis bayangan. Yang pertama yaitu bayangan nyata, yang kedua yaitu bayangan maya atau semu. Jika letak benda sangat dekat dengan muka cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, lebih besar dan tegak. Akan tetapi, jika letak benda jauh muka cermin cekung,
maka bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Pahlawan bukan hanya orang-orang yang berjuang melawan penjajah. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa ataupun kepada orang lain bisa disebut pahlawan. Sikap kepahlawanan penting dimiliki setiap orang. Sikap kepahlawanan harus dipupuk dan dibiasakan sejak kecil. Orang yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan menjadi penakut, tidak mau berkorban, malas berusaha, egois, serta mudah putus asa. Berikut ini adalah contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Pahlawan bukan hanya pada masa perjuangan untuk kemerdekaan, namun juga setiap orang yang memberikan manfaat bagi sesama dan bagi bangsanya. Di sekitar kita, banyak kita temui pahlawan-pahlawan masa kini yang berjasa terhadap sesama manusia dan lingkungan. Salah satunya dapat kamu baca pada teks berikut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.